Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya, Bapak Ibu pada siang hari ini. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Nuraini dan Bapak Rafi'i hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Bapak Ibu kabarnya hari ini. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan atau mengadakan kegiatan coaching ya, Bapak Ibu. Sebelumnya kita mulai kegiatan coaching ini, sebelum kita memulainya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Eva Aulia Anggraini berperan sebagai pengamat. Kemudian ada Ibu Nuraini sebagai coach dan Bapak Rafi'i sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini ataupun kita mulai, ada beberapa hal ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nuraini sebagai coach ya, yang berkenaan dengan kompetensi sebagai coach seperti itu ya, Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini sebelumnya Ibu sudah memahami ya tentang rubrik dari penilaian ini sendiri ya, Ibu? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Itu rubriknya itu berkaitan dengan tirta ya, Ibu ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tentang tanggung jawab. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian semoga dalam proses coaching kita nanti akan tampaklah kegiatan-kegiatan yang mencerminkan tentang kompetensi yang sudah tertera dalam rubrik penilaian pada hari ini ya, Ibu. Kemudian dari rubrik yang saya sampaikan tadi, kompetensi yang Ibu miliki gitu kan, kira-kira pada kompetensi apa ya, Ibu, yang sudah Ibu miliki? Kalau saya, Bu, kompetensi yang sudah saya miliki itu tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali, Bu. Berarti kompetensi yang sudah Ibu miliki yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, Ibu ya. Jika boleh saya tahu dari Ibu gitu kan, pada pertemuan kali ini kira-kira kompetensi coaching apa nih yang secara lebih spesifik yang bakal Ibu yang bakal Ibu kembangkan seperti itu? Pada poin kompetensi itu kan, Bu, kan ada 3, Bu. Iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Iya. kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin saya kembangkan itu pada poin yang ketiga, memberikan pertanyaan. Oh, berarti seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, pada kompetensi yang ketiga yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, Ibu. Oke, baiklah Ibu. Berarti sembari kita akan melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian apa nih ya kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan gitu dari hasil coaching kita nantinya? Saya ingin nantinya, Bu, bisa memberikan pertanyaan kepada coaching saya, Bu, dari permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya, saya bisa lebih menggali ide-ide nanti yang didapat dari. Oke, berarti sembari saya catat nanti pada kegiatan coaching kita hari ini, Ibu berarti indikator pencapaiannya tadi inginlah mendapatkan solusi-solusi dari si coachingnya tersebut ya, Ibu ya, dari Bapak Rafi'i ya. Oke, baiklah, gimana nih tentang kesiapannya, Ibu sebagai coach, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, kepada Bapak Rafi'i ini sebagai coachee, apakah sudah siap? Siap. Oke lah, baik, kalau udah sama-sama siap, mari kita saksikan coaching kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rafi'i? Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu.
ada yang mau dibicarakan ini ke saya? Iya ini Bu, saya mau bicarakan tentang siswa yang terlambat dalam mengerjakan tugas. Oh, berarti pada saat ini kita akan membahas tentang anak didik Pak Rafi'i yang mengalami keterlambatan dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya Pak. Iya Bu. Oke. Semoga nanti pada pertemuan kita ini akan ketemu solusi ya Pak. Iya. Bagaimana cara mengatasi siswa tadi supaya bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang menyebabkan siswa Bapak tadi sering terlambat mengumpulkan tugas? Salah satunya mungkin Bu, mungkin dia tidak paham materi pelajaran, mungkin asik main saja. Setelah itu mungkin dia ada kendala di rumah, mungkin seperti itu. Berarti intinya siswa tadi belum memahami materi ya Pak, Iya. dan terlalu banyaknya bermain di dalam kelas ini. Nah kalau menurut Pak Rafi'i sendiri nih, idealnya itu yang bagaimana yang sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau menurut saya idealnya jadi seorang siswa itu kan, setelah saya observasi dan belajar di kejuruan ini, mungkin kalau mengerjakan soal itu mungkin kalau jawab multiple choice itu sekitar 2 menitan. Kalau misalnya pertanyaan panjang mungkin 5 menitan. Jika kalau misalnya ada 5 pertanyaan ya kali 5, jadi kan sekitar 25 menit lah, paling sedikit, paling banyak sekitar 70 menit. Jadi seperti itu idealnya. Jadi dari perhitungan waktunya itu 30 menit lah ya Pak ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apakah di dalam kelas itu mutlak Pak semuanya sama? Enggak di situ, ada sebagian siswa saja yang terlambat gitu. Kira-kira dari jumlahnya mungkin siswa berapa siswa Pak? 5 orang itu Bu. Kemudian di sini Pak, dari permasalahan tadi apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kemauan anak tadi supaya dia mau mengerjakan tugasnya? Kalau rencana saya yang saya lakukan, pertama sekali saya evaluasi dulu pembelajaran saya itu apakah dia itu berguna, membuat anak itu paham dulu, buat perbaiki metode pembelajaran yang akan dibuat. Setelah itu saya memetakan siswa dulu, pengetahuannya, keterampilannya saya petakan dulu, sehingga saya bisa dapat menjalankan rencana pembelajaran. Berarti kalau saya tangkap ini yang pertama itu Bapak akan mengevaluasi dulu pada 5 siswa tadi ya Pak, Iya. kemudian melakukan pemetaan gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut Bapak ini bagaimana perasaan Bapak ini ketika melakukan coaching pada saya Pak? Senang, bisa senang perasaan saya bisa mengungkapkan permasalahan saya bisa cari menggali potensi diri saya, bisa masalah itu bisa terpecahkan seperti itu. Nah, kembali ke tadi Pak, Bapak kan akan memotivasi kemudian melakukan
Bapak untuk melaksanakannya. Kemudian apakah itu akan Bapak lakukan sendiri, Pak? Oh tidak Bu. Itu saya lakukan yang pertama itu kan melihat siswa, saya butuh siswa untuk rencananya akan dilaksanakannya. Setelah itu saya kolaborasi juga dengan rekan sejawat yang telah melakukan rencananya. Kalau bisa saya ambil yang baik, ya kan? Setelah itu saya koordinasi dengan kepala sekolah bagaimana cara pelaksanaan dan strategi untuk supaya pembelajaran itu menarik dan siswa mengerti apa yang diajarkan, baik itu dengan visual maupun dengan mendengar. Kalau begitu Pak, dari rencana Bapak tadi itu Pak, mana yang lebih prioritas yang mau Bapak laksanakan Pak? Siswa Bapak? Yang prioritas kemungkinan untuk strategi pembelajarannya. Saya juga strateginya biasanya kita pakai drama dan sering dengan gambar ataupun yang lain. Ini mungkin kemungkinan pakai strateginya berkelompok, dari itu video itu kena nyata. Kalau kita memberikan kepada siswa itu nonton video itu ya Pak, lebih mudah ditangkap mungkin Pak. Iya Bu. Kira-kira Pak, kapan ini akan Bapak laksanakan Pak bersama siswa? Kemungkinan setelah libur puasa ini nanti puasa sekitar 10 harian untuk hari Rabunya kita mulai melaksanakan untuk semua pada siswa agar pembelajaran bisa berjalan. Berarti nanti Pak, untuk melihat pencapaiannya ini setelah Bapak lakukan bersama siswa Bapak lah ya Pak, nanti Iya. kita akan mengetahuinya ya Pak, dengan tingkat keberhasilannya tadi. Oke Pak, berarti kan Pak, ini nanti masih ada obrolan kita yang berikutnya Pak. Saya mau dinamai Pak, yang sudah Bapak rencanakan tadi ke siswa Bapak, setelah dilaksanakan itu berhasil tidak Pak? Iya. Siap. Kita butuh waktu lagi ya Pak. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi Pak. Kemudian kalau menurut Pak Rafi ini, kan tadi Bapak membutuhkan bantuan dari rekan sejawat itu Pak, ya kan Iya. Pak? Apakah rekan-rekannya itu semua Pak akan Bapak ajak untuk berdiskusi Pak? Kemungkinan ada kebetulan kami di kelas tinggi gitu ya. Kelas tinggi kemungkinan sekitar 3 orang saya ajak berdiskusi karena pembelajaran kelas tinggi itu kan berbeda dengan kelas rendah. Mungkin ada di guru kelas 4, guru kelas 15 dan guru kelas 6 saya ajak diskusi, mungkin mereka ada solusinya dan saya pun nanti ambil solusi yang terbaik untuk strategi pembelajaran saya. Tidak ada dulu ya Pak ya. Iya. Pastinya ini nanti apakah langsung Bapak melalui diskusi Pak harus apakah melalui minta izin terlebih dahulu Pak kepada kepala sekolah? Tahapannya mungkin minta izin sama kepala sekolah dulu ya untuk melakukan diskusi. Sebelum diskusi itu saya hubungi dulu pakai WA para guru senior tadi kan, supaya adalah keterkaitan yang saya terkendalanya belajar pada kelas 5 akhir. Oke lah Pak, kalau begitu nanti tinggal menunggu realisasi waktunya setelah masuk libur 10 hari ini ya Pak ya. Iya. Baru bisa kita melihat apakah yang Bapak rencanakan tadi bisa berhasil atau tidak. Kalau saya lihat di sini Pak,
nanti membuat siswa tadi termotivasi untuk tidak melambat-lambat lagi dalam mengusulkan tugasnya Pak ya. Iya. Apalagi dengan bantuan rekan-rekan. Oke Pak Rafi'i, ada lagi yang mau disampaikan dari saya Pak? Oh, saya berterima kasih sama Ibu sudah menjadi coach pada coaching ini. Semoga coaching ini bermanfaat untuk saya dalam pengembangan diri profesi dan profesional saya sebagai ibu. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tapi tadi saya tagih lagi nanti ya Pak, keberhasilannya tadi kita ngobrol lagi nih Pak di waktu yang lainnya. Oke Pak, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah, sebelumnya kita beri applause dulu untuk coaching kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas praktek coaching yang sudah kita laksanakan, yaitu Bu Nuraini sebagai coach dan Bapak Rafi'i sebagai coachnya. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan seputar kegiatan coaching kita yang telah kita laksanakan. Tapi sebelumnya itu saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu ya secara garis-garis besarnya ya Ibu dan Bapak mengenai percoachingan ataupun coaching kita pada hari ini, kompetensi apa yang sudah tampak seperti itu. Nah, kalau menurut evaluasi saya mengenai kompetensi yang sudah dicapai tadi melalui coaching kita tentang tujuan itu sudah terlihat ya, kemudian indikatornya juga sudah ada, ketercapaian indikatornya sudah baik, kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat di sini, sudah terpantau, kemudian mengenai tanggung jawab juga sudah tampak ya Bapak dan Ibu ya. Tiga kompetensi yang ingin dicapai, yaitu Ibu mengatakan tadi bahwa ketercapaian itu Ibu membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira indikator apa nih yang udah mulai tampak, sudah mulai terlihat dari kegiatan coaching kita pada hari ini melalui kompetensi itu tadi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Dari kegiatan yang saya lakukan ini Bu, saya jadi lebih memahami cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kembali kepada kunci saya tadi, kunci Pak Rafi'i dari permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Jadi saya berikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian Pak Rafi'i menjawabnya hingga memunculkan adanya ide-ide yang berbeda. Oke, sangat luar biasa ya Ibu. Jadi yang Ibu kembangkan tadi dari Ibu membuat pertanyaan berbobot tadi, Ibu sudah mendapatkan ya hasil solusi dari permasalahan dari Pak Rafi'i sebagai coachingnya ya Ibu ya. Nah, kemudian Ibu Nuraini tadi kan sudah melaksanakan coaching nih, tentu sudah tahu nih perasaan menjadi coach ya, itu seperti apa gitu perasaan Ibu sendiri? Perasaannya senang lah Bu, pastinya seolah-olah kita di situ berperan sebagai seorang anak sekolah gitu kan Bu, memberikan pertanyaan kepada guru, pada rekan kita, kemudian mendengarkan permasalahan yang dihadapinya, kemudian kita memberikan solusi dari permasalahan tadi yang munculnya ide-ide tadi. Oke, berarti Ibu merasa senang ya Bu ya dengan coaching kita hari ini ya. Jadi dengan coaching ini dapatlah terselesaikan dari masalah Pak Rafi'i tadi ya. Oke lah Bapak dan Ibu, satu lagi nih pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nuraini ya. Kira-kira nih kalau nanti ke depannya, ini kan coaching kita pertama nih. Nah, coaching ke depannya gitu kira-kira kalau Pak Rafi'i sebagai coachingnya masih ada permasalahan nih, kira-kira Ibu siap gak nih dijadikan coachnya lagi? Terus siap kali Bu, apalagi yang ditanya Pak Rafi'i Bu, saya senang bisa ngobrol dengan Pak Rafi'i dulu. Apalagi memberikan gagasan-gagasan atau mendengarkan ide-ide yang dimunculkan oleh Pak Rafi'i tersebut. Itu bisa menggali saya untuk lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi Bu. Oke, terima kasih Bu Nuraini ya
Baiklah, Bapak Rafi'i dan Ibu Nuraini, saya rasa waktunya coaching pada siang hari ini sudah cukup sampai di sini karena waktu kita juga terbatas ya Bapak dan Ibu ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.